Shalom saudara terkasih. 1 Raja-Raja 1. Di akhir hidupnya, Daud tidak lagi kuat secara fisik, tetapi janji Tuhan tetap kuat. Saat Daud lemah, Adonia mengambil kesempatan dan mengangkat dirinya menjadi raja. Namun Allah tidak diam. Melalui Nathan dan Batseba, Tuhan mengingatkan Daud akan kehendaknya. Salomo lah yang harus memerintah. Penobatan Salomo menegaskan satu kebenaran penting. Kepemimpinan sejati bukan hasil ambisi, tetapi panggilan Tuhan. Apa yang ditetapkan Allah tidak bisa digeser oleh intrik manusia. Pesannya jelas, dalam masa transisi hidup, ketika kekuatan kita terbatas, jangan mendahului Tuhan. Belajarlah menunggu kehendaknya dan taat pada waktunya. Apa yang Tuhan tetapkan akan digenapi. Meski lewat proses yang sunyi dan tidak mudah, Tuhan setia menyelesaikan apa yang Ia mulai. Shalom saudara terkasih. 1 Raja-Raja pasal 2. Di akhir hidupnya, Daud tidak meninggalkan harta, tetapi arahan rohani. Ia berkata kepada Salomo, "Hiduplah menurut firman Tuhan." Salomo memulai pemerintahannya bukan dengan kemegahan, melainkan dengan ketaatan dan keadilan. Ia membereskan Adonia yang ingin merebut tahta, Yoab yang menumpahkan darah orang tak bersalah, Shimei yang melawan dan meremehkan raja. Namun Salomo juga melakukan satu hal penting. Ia menghormati keluarga Barzilai, orang yang setia menolong Daud di masa sulit. Firman Tuhan mengajar kita, ketaatan bukan hanya tentang menghukum yang salah, tetapi juga menghargai kesetiaan. Sebab Tuhan mengasihi keadilan dan tidak meninggalkan orang-orang yang setia kepadanya. Hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang adil dan setia, tegas terhadap dosa, lembut terhadap kesetiaan. Shalom saudara terkasih. 1 Raja-Raja pasal 3. Saat Salomo naik tahta, ia masih muda dan menyadari dirinya belum mampu memimpin umat yang besar. Karena itu ia pergi ke Gibeon, tempat ibadah utama pada waktu itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ia datang bukan untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk mencari Tuhan lebih dahulu. Pada malam hari, setelah mempersembahkan korban, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi dan bertanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Salomo tidak meminta umur panjang, tidak meminta kekayaan, tidak meminta kemenangan atas musuh. Ia meminta hati yang faham menimbang perkara, agar mampu memimpin umat Tuhan dengan benar. Permintaan itu berkenan di hati Tuhan, karena Salomo mengutamakan tanggung jawab rohani, bukan kepentingan pribadi. Pesannya jelas, ketika kita mencari hikmat untuk melakukan kehendak Tuhan, Tuhan sanggup mencukupi kebutuhan kita yang lain. Sebab bukan besar kecilnya permintaan, tetapi arah hati yang Tuhan perhatikan. Shalom saudara terkasih. 1 Raja-Raja 4. Ketika Salomo menjadi raja, ia menerima kekuasaan yang besar dan wilayah yang luas. Namun kekuasaan itu tidak membuat Salomo berjalan sendiri atau mengatur semuanya menurut kehendaknya sendiri. Tuhan memberinya hikmat untuk menata, mengatur, dan menempatkan orang sesuai perannya. Urusan rohani dipercayakan kepada imam, keamanan kepada panglima, dan administrasi kepada para pejabat. Beban tidak dipikul sendiri, tetapi dibagi dengan teratur. Hikmat sejati bukan tentang
bisa melakukan semuanya, melainkan tahu kapan harus mempercayakan dan dengan siapa bekerja sama. Hasilnya nyata, kerajaan tertata, rakyat hidup aman dan tentram. Pesannya jelas, Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk berjalan sendirian. Ia memberi hikmat supaya kita bisa melayani bersama dan menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan. Pentingnya persiapan. Shalom saudara terkasih. 1 Raja-Raja 5. Pembangunan bait Allah tidak dimulai dengan membangun, tetapi dengan persiapan yang matang. Salomo lebih dahulu membangun hubungan yang baik dan menjalin kerjasama dengan Hiram, Raja Tirus. Pekerjaan besar bagi Tuhan tidak dikerjakan sendirian, melainkan melalui damai dan kerjasama. Ia juga menyiapkan bahan terbaik, kayu aras dari Libanon, tenaga ahli yang terampil, serta sistem kerja yang tertib dan bertanggung jawab. Salomo mengerti satu hal penting, pekerjaan besar bagi Tuhan tidak boleh dilakukan secara asal atau tergesa-gesa. Persiapan menunjukkan sikap hati, bukan karena Tuhan membutuhkan bangunan, tetapi karena kita menghormati Dia dengan apa yang kita siapkan. Hari ini kita diingatkan, banyak kegagalan bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena kurang persiapan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, pelayanan, keluarga, atau panggilan hidup, perlu dipersiapkan dengan setia sejak awal. Karena Tuhan dimuliakan bukan hanya oleh hasil akhir, tetapi oleh proses yang taat dan terencana. Yang luar